Selamat datang kembali. Malam ini, lupakan sejenak apa yang Anda dengar di berita-berita utama, karena kita akan menyelam jauh lebih dalam ke sebuah realitas yang, jauh lebih kelam, yang sengaja disembunyikan di balik kabut perang. Bayangkan ini, kita berada di hari ke-11, Maret tahun 2026. Di atas kertas, di laporan-laporan yang disajikan di Gedung Putih, ini seharusnya hari ke-11 dari sebuah operasi militer yang cepat, bersih, dan menentukan. Tapi coba kita geser fokus kita ke lapangan. Di sana, ini adalah hari ke-11 dari sebuah malapetaka strategis yang sedang berjalan. Seperti film horor dalam gerak lambat. Di Washington, kita melihat narasi kemenangan yang disiarkan dengan mega. Sebuah pertunjukan kekuatan Amerika yang katanya tak tertandingi. Tapi di pangkalan-pangkalan militer di Teluk, didengar suara sirene serangan udara yang sepertinya tidak pernah mau berhenti, para prajurit, mereka merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Sebuah kebenaran yang jujur saja, brutal, mencekik dan berbau kekalahan yang pahit. Beberapa jam yang lalu, Presiden Donald Trump berdiri tegak di depan sorotan kamera dari seluruh dunia. Dengan kepercayaan diri yang sudah menjadi ciri khasnya, ia mendeklarasikan dengan lantang bahwa Operasi Epic Fury adalah sebuah kesuksesan yang luar biasa. Setiap kata yang keluar dari mulutnya dirancang dengan cermat. Tujuannya tentu saja untuk menenangkan pasar yang panik, untuk meyakinkan sekutu yang mulai gelisah, dan yang paling krusial, untuk membentuk persepsi publik Amerika. Ia berbicara seolah-olah misi ini sudah di ujung jalan, seolah-olah babak terakhir dari konflik berdarah ini sedang ditulis persis seperti skenario yang ia inginkan. Sebuah pertunjukan yang sempurna untuk kamera. Tapi, mari kita jeda sejenak di sini. Mari kita tarik nafas dan bertanya, benarkah semua itu? Apakah narasi kemenangan yang indah ini benar-benar selaras dengan fakta yang ada di medan perang? Atau, kalau kita berani mengupas lapisan demi lapisan propaganda yang tebal ini, kita justru akan menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang sama sekali tidak terlihat seperti kemenangan, melainkan awal dari sebuah hitung mundur. Sebuah jam waktu yang tidak hanya berdetak untuk nasib operasi militer ini, tapi juga untuk masa depan kepresidenan Donald Trump itu sendiri. Nah, sekarang mari kita lakukan apa yang gagal dilakukan oleh media-media arus utama. Kita akan membedah ilusi kemenangan ini sampai ke akar-akarnya. Kita akan masuk lebih dalam, jauh melampaui spanduk Mission Accomplished yang sepertinya coba dikibarkan terlalu dini oleh Washington. Di bagian ini kita akan memisahkan dengan jelas antara klaim-klaim yang dirancang dengan begitu indah untuk konsumsi publik dengan kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh mereka yang berada di garis depan. Ini adalah kisah tentang dua perang yang berbeda, perang yang diberitakan dan perang yang sesungguhnya sedang terjadi. Dan klaim-klaim dari pemerintahan Trump ini, ini bukan sekedar klaim kosong. Mereka dirancang untuk terdengar sangat-sangat meyakinkan. Karena mereka spesifik. Mereka tidak cuma bilang, kita menang. Oh tidak, mereka memberikan angka-angka yang presisi. 80% katanya. 80% dari seluruh gudang senjata rudal Iran telah dilenyapkan dalam gelombang serangan pembuka. Bayangkan itu. Angkatan Laut Iran yang tadinya jadi momok di Teluk Persia, sekarang menurut mereka gak lebih dari sekumpulan rongsokan besi tua yang lumpuh di pelabuhan. Dan puncaknya, pukulan pamungkasnya, sebuah serangan presisi di hari pertama yang berhasil menewaskan pemimpin tertinggi, Ali Khamenei. Klaimnya, kepemimpinan di Teheran sekarang runtuh, kacau balau, saling sikut berebut kekuasaan. Ini bukan sekedar kemenangan, ini adalah narasi penghancuran total yang cepat dan efisien. Tapi, disinilah narasi indah itu mulai retak dan hancur berkeping-keping. Jika semua klaim itu benar, jika memang 80% rudal musuh sudah jadi abu dan debu, maka ada satu pertanyaan yang sangat sederhana, namun sangat menghantui Gedung Putih. Mengapa pangkalan Al-Udaid di Qatar, yang merupakan markas besar Komando Pusat Amerika Serikat, masih terus-menerus dihujani proyektil setiap malam? Mengapa armada kelima di Bahrain tidak bisa tidur nyenyak karena selalu berada di bawah ancaman? Dan mengapa langit di atas pangkalan udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab masih terang benderang oleh ledakan rudal-rudal pencegat yang mati-matian berusaha melindungi aset-aset Amerika yang paling berharga? Logika paling dasar pun akan memberitahu kita. Ada sesuatu yang salah di sini. Sangat-sangat salah. Jawaban atas pertanyaan logis itu membawa kita langsung ke jantung strategi Iran. Ini bukanlah sebuah perlawanan panik dari sebuah rezim yang sedang diambang kehancuran, bukan. Ini adalah eksekusi yang nyaris sempurna dari sebuah jebakan maut yang telah dirancang selama bertahun-tahun. Sebuah perangkap yang tidak dibuat untuk mengalahkan Amerika dalam pertempuran frontal, bukan untuk itu, tapi untuk membuatnya kehabisan darah secara perlahan, melumpuhkan seluruh kekuatannya dari dalam. Sekarang, mari kita bedah bersama anatomi dari mahakarya perang asimetris ini. Apa yang sedang kita saksikan dari Gedung Putih saat ini adalah sebuah manuver canggih yang bisa kita sebut sebagai gaslighting geopolitik.
Ini adalah sebuah upaya besar-besaran untuk meyakinkan seluruh dunia, sekutu mereka, pasar global, dan bahkan mungkin diri mereka sendiri, bahwa Amerika masih memegang kendali penuh atas situasi. Padahal faktanya, yang terjadi adalah sebaliknya. Amerika telah digiring masuk ke sudut ring tinju. Ya, mereka masih punya kekuatan pukulan yang luar biasa dahsyat, tapi sekarang mereka tidak punya ruang untuk bergerak. Tidak ada celah sedikit pun untuk melancarkan serangan balasan yang benar-benar efektif. Mereka terperangkap. Jebakan Iran yang begitu brilian ini sebenarnya berdiri kokoh di atas dua pilar fundamental, yang satu sama lain saling menguatkan. Pilar pertama adalah kebutaan strategis. Gelombang pertama serangan balasan Iran yang terjadi hanya beberapa jam setelah serangan Amerika ternyata tidak menargetkan pangkalan udara atau kapal perang. Oh tidak, target mereka jauh lebih cerdas dari itu. Target mereka adalah mata dan telinga militer Amerika di kawasan itu. Rudal-rudal balistik mereka secara sistematis menghancurkan seluruh jaringan radar darat dan pusat-pusat sensor di penjuru Teluk. Tanpa mata dan telinga ini, kekuatan udara Amerika yang paling canggih sekalipun, jet-jet tempur siluman dan bomber strategis mereka pada dasarnya menjadi buta. Pilar yang kedua adalah di mana langkah jenius yang sesungguhnya dimainkan, sebuah blokade selektif. Iran cukup cerdik untuk tidak menutup Selat Hormuz sepenuhnya. Mereka tahu betul tindakan gegabah seperti itu hanya akan menyatukan seluruh dunia untuk melawan mereka. Sebaliknya, mereka menerapkan sebuah kebijakan yang jauh lebih licik. Selat itu tetap terbuka, tapi hanya untuk teman-teman mereka. Bagi musuh-musuh mereka, selat itu kini telah berubah menjadi ladang pembantaian. Ini adalah cara Iran untuk mencekik 20% pasokan minyak dunia, tapi hanya untuk negara-negara yang ingin mereka hukum. Coba Anda bayangkan pemandangan yang sangat surreal ini. Kapal-kapal supertanker raksasa milik Tiongkok dengan bendera merah bintang 5 yang berkibar dengan bangga melenggang dengan sangat tenang melintasi selat yang sempit itu tanpa ada gangguan sedikit pun. Kapal-kapal dagang Rusia juga berlayar dengan bebas melanjutkan perjalanan mereka ke pelabuhan di India atau tempat lain. Namun, di saat yang sama, untuk setiap kapal tanker yang berani mengibarkan bendera Amerika, Inggris, Perancis, atau Jepang, selat itu adalah sebuah neraka. Sebuah gauntlet yang mematikan, di mana setiap mil perjalanannya diawasi oleh ribuan drone bunuh diri dan baterai-baterai rudal anti kapal yang tersembunyi di sepanjang garis pantai Iran. Nah, kombinasi maut dari kebutaan strategis dan blokade selektif ini pada akhirnya menciptakan sebuah kelumpuhan total bagi militer Amerika. Di Pentagon, para jenderal bintang 4 mungkin masih sibuk merencanakan serangan balasan yang dahsyat di atas peta. Tapi di lapangan, di dunia nyata, rencana itu adalah sebuah misi bunuh diri. Bagaimana mungkin Anda bisa melancarkan serangan udara yang presisi jika Anda tidak bisa melihat target Anda dengan jelas? Dan yang lebih fundamental lagi, bagaimana Anda bisa menjalankan tugas utama Anda untuk menjaga kebebasan navigasi? Mengawal ratusan kapal tanker setiap hari melewati corong maut itu adalah tugas yang mustahil. Terutama ketika armada kapal induk Anda yang perkasa, simbol kekuatan Amerika, terpaksa harus mundur ratusan mil ke Laut Arab karena terlalu takut akan serangan masif dari drone dan rudal hipersonik. Setiap kapal perang yang berharga miliaran dolar itu kini tak lebih dari sebuah sasaran empuk. Kelumpuhan militer inilah yang kemudian mengaktifkan dimensi paling berbahaya dari jebakan Iran, sebuah bom waktu ekonomi. Sebuah bom yang tidak berletak di Teheran atau di medan perang, tapi di jantung sistem keuangan global. Dan yang paling penting, bom itu berletak tepat di bawah kursi Presiden Trump di ruang oval. Ini adalah hitung mundur menuju keruntuhan. Para analis di Wall Street, para pemikir strategis di Washington, mereka semua terus-menerus mengulang satu angka yang sama. 4 minggu, 28 hari. Kenapa? Kenapa angka ini seolah menjadi angka keramat? Karena 28 hari adalah jendela waktu yang diperkirakan sebelum satu-satunya kartu as yang tersisa di tangan Amerika, yaitu cadangan minyak strategis atau SPR, mulai kehilangan kekuatannya. Begini cara kerjanya, saat Anda mulai menguras SPR, awalnya itu akan menenangkan pasar. Tapi kalau krisis ini terus berlanjut dan Anda terus mengurasnya, pesan yang Anda kirim ke dunia justru sebaliknya. Bukan pesan kekuatan, tapi pesan kepanikan. Itu adalah sinyal bahwa Anda sudah benar-benar kehabisan pilihan. Dan krisis ini, sayangnya, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Kita baru berada di hari ke-11, dan harga minyak mentah global sudah meroket, melesat jauh melewati ambang batas psikologis yang sangat berbahaya. Kita tidak lagi bicara tentang 90 atau 100 dolar per barel. Tidak, kita sudah berada di wilayah 120 dolar per barel, dan grafiknya terus menanjak naik. Setiap dolar kenaikan harga minyak adalah satu paku lagi yang ditancapkan di peti mati ekonomi global. Namun, dampak sesungguhnya dari angka-angka abstrak ini tidak akan dirasakan di lantai bursa Wall Street. Dampak nyatanya dirasakan di kehidupan sehari-hari rakyat Amerika. Para ekonom, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, sekarang memproyeksikan sebuah skenario yang beberapa minggu lalu masih dianggap fiksi ilmiah. Harga bensin di tingkat nasional bisa dengan sangat mudah menyentuh atau bahkan melampaui 7 hingga 8 dolar per galon.
Ini bukan lagi sekedar masalah ekonomi. Ini adalah bencana politik dengan huruf B kapital. Dan inilah kebenaran brutal yang kini ada di depan mata Trump. Rakyat Amerika, pada akhirnya, tidak akan memberikan suara mereka berdasarkan narasi kemenangan di sebuah negeri yang jauh. Mereka akan memilih berdasarkan kondisi dompet mereka. Mereka tidak akan peduli siapa yang mengendalikan Teheran jika mereka tidak mampu mengisi tangki bensin mobil mereka untuk pergi bekerja. Atau bahkan jika mereka tidak mampu membeli susu untuk anak-anak mereka. Tekanan ekonomi domestik inilah yang menjadi senjata Iran paling mematikan, sebuah senjata yang menargetkan langsung pusat gravitasi politik Amerika, pemilih. Tekanan yang dirasakan oleh Gedung Putih ternyata tidak hanya datang dari dalam negeri. Di panggung internasional, fasad persatuan aliansi yang tadinya terlihat begitu kokoh, sekarang mulai menunjukkan retakan-retakan serius. Sekutu-sekutu terdekat Amerika, negara-negara yang selama puluhan tahun berlindung dengan nyaman di bawah payung keamanan Amerika, kini mulai bertindak bukan sebagai mitra setia, tetapi sebagai entitas yang berjuang demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Pembelotan itu telah dimulai. Coba sejenak Anda posisikan diri Anda sebagai pemimpin Uni Emirat Arab, Qatar, atau Arab Saudi. Selama ini, menjadi tuan rumah bagi pangkalan militer Amerika adalah polis asuransi terbaik Anda. Tapi sekarang, dalam sekejap, polis asuransi itu telah berubah menjadi sebuah target raksasa di punggung Anda. Imbalan dari persekutuan ini adalah rudal-rudal balistik Iran yang menghujani kota-kota Anda dan melumpuhkan ekonomi Anda. Dan Teheran telah memberikan sebuah ultimatum yang sangat jelas dan brutal. Usir militer Amerika dari tanah kalian atau kalian akan ikut hancur lebur bersama mereka. Dan dalam 1 hingga 2 minggu ke depan, kita akan menyaksikan efek domino ini berjalan dengan sempurna. Ini tidak akan dimulai dengan sebuah pengusiran yang terang-terangan. Oh tidak, ini akan dimulai secara sangat halus. Negara-negara Teluk akan mulai membatasi akses ke pangkalan-pangkalan udara mereka, mungkin dengan alasan masalah teknis atau perbaikan landasan pacu yang mendadak. Tujuannya jelas, untuk mengirim sinyal halus ke Teheran bahwa mereka memilih netralitas yang pragmatis daripada kehancuran nasional. Lalu, saat krisis ini memasuki minggu kedua dan ketiga, retakan itu akan muncul di aliansi NATO. Dengan cadangan gas alam yang menipis menjelang akhir musim dingin, negara seperti Jerman dan Prancis tidak akan mau mengorbankan seluruh industri mereka demi apa yang mereka anggap sebagai perang pilihan Trump. Mereka akan mulai membuka jalur komunikasi rahasia dengan Teheran, mencari kesepakatan sendiri untuk menyelamatkan ekonomi mereka. Dan pada akhirnya, Amerika akan ditinggalkan dalam sebuah isolasi yang sempurna. Dan jangan pernah kita lupakan peran para rival strategis Amerika dalam drama besar ini. Tiongkok dan Rusia tidak perlu menembakkan satu peluru pun untuk bisa memenangkan konflik ini. Mereka hanya perlu duduk manis dan menonton pertunjukan ini. Mereka dengan senang hati membeli minyak Iran yang kini diobral dengan harga diskon besar-besaran, menjaga mesin industri mereka tetap berputar kencang, sementara ekonomi Barat tercekik perlahan. Mereka menyaksikan dengan gembira bagaimana Amerika menghabiskan triliunan dolar dan modal politik yang tak ternilai dalam sebuah perang yang secara matematis tidak bisa dimenangkan. Semua faktor ini membawa kita pada babak akhir yang tak terhindarkan lagi. Pada dilema paling fundamental yang kini mendarat dengan keras di atas meja Resolute di Gedung Putih. Dengan sekutu yang satu persatu membelot, ekonomi yang berada di ambang resesi, dan militer yang lumpuh secara strategis, apa sebenarnya jalan keluar yang tersisa bagi Presiden Trump? Pintu untuk diplomasi sekarang telah tertutup rapat. Iran yang merasa berada di atas angin menolak untuk berbicara. Jadi, yang tersisa hanyalah 2 pilihan, dan keduanya adalah sebuah mimpi buruk. Pilihan pertama adalah penarikan mundur total, mengakui kekalahan, membawa pulang semua pasukan, dan secara efektif menyerahkan seluruh kawasan itu kepada Iran. Ini bukan sekedar kekalahan militer, ini akan menjadi pengakuan kekalahan paling memalukan dalam sejarah modern Amerika, sebuah momen yang akan dikenang sebagai akhir dari era dominasi tunggal Amerika pasca Perang Dingin. Pilihan kedua adalah eskalasi gila, sebuah langkah nekat untuk melipat gandakan pertaruhan, mungkin dengan menyerang daratan Iran secara langsung, sebuah tindakan yang berisiko menyeret seluruh kawasan dan mungkin seluruh dunia ke dalam api Perang Dunia Ketiga. Pada akhirnya, setelah semua analisis ini, satu hal menjadi sangat-sangat jelas. Iran telah memenangkan perang ini, bukan dengan senjata nuklir yang selama ini ditakuti dunia, tetapi dengan senjata yang ternyata jauh lebih kuat. Pemahaman yang mendalam tentang geografi, ekonomi global, dan kesabaran strategis. Mereka telah membuktikan sebuah tesis yang sangat mengerikan bagi negara adidaya manapun. Anda tidak perlu menghancurkan sebuah imperium dengan bom. Anda hanya perlu menemukan urat nadi ekonominya dan mencekiknya secara perlahan sampai ia mati lemas. Jadi, pertanyaan yang tersisa sekarang bukanlah lagi tentang siapa yang akan menang. Pertanyaannya sekarang adalah,
Akankah pemerintahan Trump mampu bertahan melewati 4 minggu yang kritis ini? Atau apakah kita semua saat ini sedang menjadi saksi mata langsung dari hari-hari terakhir hegemoni Amerika yang tak terbantahkan di Timur Tengah? Waktu terus berdetak dan seluruh dunia menahan napas.